Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Cahyana Ardiningsih, NIM 85903858. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai sifat cahaya, khususnya pada pemantulan dan pembiasan cahaya. Untuk pemantulan cahaya, alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada lilin, kemudian senter, cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, celah cahaya, busur derajat, dan kertas putih. Percobaan pertama yaitu pemantulan pada cermin datar. Saya sudah susun alat seperti di video. Lalu kita akan mengamati jalannya berkas cahaya setelah mengenai cermin datar. Bisa kita lihat bahwa sinar datang kemudian dipantulkan oleh cermin datar. Besar sudut pantul selalu sama dengan besar sudut datang. Kemudian kita akan ukur menggunakan busur derajat, di mana sudut datang cahaya adalah 90 derajat dan sudut pantulnya juga 90 derajat. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan melakukan percobaan juga dengan menggunakan sinar laser. Saat cahaya datang dari sudut 90 derajat, maka sinar pantulnya juga 90 derajat. Saat sudut cahaya 100 derajat, maka sudut sinar pantulnya juga 100 derajat. Begitupun saat sudut datangnya cahaya adalah 60 derajat, maka sudut pantulnya juga 60 derajat. Pada sudut datang cahaya 40 derajat, sudut pantulnya juga 40 derajat. Selanjutnya, saya akan meletakkan sebuah lilin di depan cermin, kemudian saya akan amati bagaimana sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar. Bisa diamati saat benda digerakkan ke kiri dan ke kanan atau maju mundur, bayangan pada cermin juga mengikuti gerakan aslinya. Saat diukur menggunakan penggaris, jarak dari benda ke cermin dengan bayangannya juga sama. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar. Selanjutnya, pada percobaan pemantulan cahaya menggunakan cermin cekung, saya sudah menyusun alat, layar putih, lilin, dan juga cermin cekung. Kemudian kita akan atur jarak cermin agar pada layar membentuk bayangan yang paling jelas. Saya rasa di sini. Lalu kita akan ukur berapa jarak benda ke cermin dan juga jarak bayangan ke cermin. Untuk jarak benda ke cermin adalah 17 cm. Dari bayangan ke cermin adalah 38 cm. Selanjutnya kita akan geser benda atau cermin untuk mencari bayangan yang paling terang. Kemudian kita akan ukur kembali jaraknya. Lalu kita akan gerakkan cermin sampai pada layar putih tidak terlihat pantulan cahaya sama sekali.
Kemudian kita akan ukur jaraknya dengan menggunakan penggaris. Selanjutnya, kita akan mengamati pemantulan cahaya pada cermin cembung. Bisa diamati bahwa cermin cembung bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah maya, tegak, dan juga diperkecil. Pada praktikum pembiasan cahaya, alat dan bahan yang digunakan adalah kertas putih, toples berisi air, senter, celah cahaya, penggaris, lensa cembung, lensa cekung, busur derajat, dan juga tabir atau layar kertas. Untuk praktikum pembiasan cahaya pada balok kaca, di sini saya mengganti balok kaca dengan menggunakan toples yang berbentuk oval yang diisi dengan air. Kemudian di sini kita akan amati besar sudut datang dan besar sudut biasnya. Diperoleh hasil saat cahaya ditembakkan dari sudut 70 derajat, sudut biasnya adalah 65 derajat. Selanjutnya, pada pembiasan cahaya dengan menggunakan lensa cembung, akan amati sebuah huruf pada buku. Kemudian kita akan ukur saat kapan bayangan tersebut menjadi sangat besar, kabur, kemudian tidak nampak. Sini kita akan gunakan penggaris. Pertama-tama kita akan amati kapan bayangan menjadi sangat besar. Pada jarak 4 cm dari lensa, bayangan menjadi sangat besar. Akan amati kapan bayangan menjadi kabur. Pada jarak 10 cm, bayangan mulai menjadi kabur. Kemudian, kita akan amati kapan tulisan tidak nampak lagi pada lensa. Oke, pada jarak 13 cm, tulisan sudah tidak terlihat lagi. Selanjutnya, untuk pembiasan cahaya pada lensa cembung, saya sudah menyusun lensa cembung, lilin, dan juga layar. Nah, kita akan atur posisi lensa agar pada layar tercipta bayangan lilin yang cukup jelas. Di sini kemudian kita akan ukur berapa jarak dari lilin ke lensa dan juga jarak bayangan ke lensa. Pertama, untuk jarak lilin ke lensa itu adalah 22 cm. Kemudian jarak dari lilin, kemudian jarak dari bayangan ke lensa (11 cm). Kemudian kita akan amati lagi. Kita coba dekatkan lilinnya. Ternyata lebih jelas. Kita ukur jarak dari lensa ke lilin adalah 23 cm. Kemudian jarak dari bayangan ke lensa adalah 6 cm. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, untuk pembiasan pada lensa cekung, di sini kita akan pergunakan lensa untuk mengamati huruf. Kemudian kita akan jauhkan lensa secara perlahan. Dan kemudian kita akan catat bagaimana sifat-sifat dari bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cekung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kesimpulan dari praktikum ini adalah yang pertama, hukum pemantulan cahaya terbukti benar di mana sudut datang nilainya sama dengan sudut pantul pada cermin datar. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar, sedangkan cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil.
Kemudian hukum pembiasan cahaya terbukti bahwa cahaya yang merambat dari medium kurang rapat seperti udara ke medium yang lebih rapat seperti air akan dibiaskan mendekati garis normal dengan kecepatan rambat yang melambat.